Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Disca Salsabila dan rekan saya. Saya Rara Pertiwi. Saya Mia Kamelia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sinusitis. Sebelumnya, ada yang tahu sinusitis itu apa? Sinusitis atau radang sinus paranasal lebih baik dijelaskan sebagai rhinosinusitis yang juga melibatkan radang mukosa hidung yang berdekatan, yang terjadi pada hampir semua kasus infeksi pernapasan virus. Rhinosinusitis akut ditandai dengan gejala yang sembuh total dalam waktu kurang dari 4 minggu. Sedangkan rhinosinusitis kronis biasanya berlanjut sebagai batuk, rhinorea, atau sumbatan hidung selama lebih dari 90 hari. Rhinosinusitis bakteri akut atau ABRS mengacu pada infeksi bakteri akut pada sinus yang dapat terjadi secara independen atau ditumpangkan pada sinusitis kronis. Selanjutnya adalah epidemiologi dari sinusitis, yaitu yang pertama, rhinosinusitis adalah salah satu penyakit umum di AS menyerang 1 miliar orang atau tahun. Penyebab utamanya adalah virus pernapasan, alergi atau iritasi lingkungan. Yang kedua adalah infeksi bakteri sekunder, terjadi pada 0,5-2% kasus dewasa dan 5-13% anak-anak. Selanjutnya, durasi penyakit kurang dari 7 hari biasanya disebabkan karena virus, gejala lebih lama atau berat sering disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya, faktor resiko ABRS, infeksi virus sebelumnya, rinitis alergi, cacat anatomi, kondisi medis tertentu. Lalu, patogen utama sinusitis bakteri yaitu S. pneumoniae dan H. influenzae, 50-60% kasus. M. catarrhalis 20% pada anak-anak. Dan yang terakhir, infeksi kronis. Polimikroba dengan bakteri anaerob, Bacil gram negatif, atau jamur lebih sering ditemukan. Kemudian di sini patofisiologi. Penyebab rhinosinusitis adalah peradangan mukosa dan kerusakan mekanisme pembersihan mukosiliar akibat infeksi virus atau alergi. Kemudian gejalanya adalah peningkatan produksi lendir dan penyumbatan ostium sinus, menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan bakteri. Proses peradangan didorong oleh peningkatan interleukin, histamin, dan faktor nekrosis tumor. Kemudian faktor risiko invasi bakteri adalah yang pertama ada meniup hidung, yang kedua berkurangnya kekebalan lokal, yang ketiga virulensi virus, yang keempat kolonisasi nasofaring oleh bakteri. Pertumbuhan bakteri, kerusakan sistem pertahanan tubuh dapat menyebabkan infeksi persisten. Meskipun ada infeksi bakteri, tingkat resolusi spontan mencapai 50-70% untuk ABRS. Kemudian tanda dan gejala. Gejala sinusitis biasanya muncul 7 hingga 10 hari setelah infeksi virus. Akibat aktivasi sistem kekebalan dan saraf parasimpatik. Tanda dan gejala akut pada dewasa adalah yang pertama ada hidung tersumbat dan berair, keluarnya cairan atau nanah dari hidung atau pos nasal, nyeri atau tekanan pada wajah, penurunan indera penciuman, demam, batuk, nyeri gigi rahang atas, kelelahan, telinga terasa penuh atau nyeri. Kemudian, tanda dan gejala pada anak-anak adalah
cairan keluar dari hidung atau pos nasal, hidung tersumbat, batuk terus-menerus, demam, faringitis, telinga tidak nyaman, halitosis, pembengkakan wajah pada pagi hari, kelelahan, dan nyeri pada wajah atau gigi. Tata laksana terapi non-farmakologi, perawatan tambahan seperti pelembab, alat penguap, dan semprotan atau tetes hidung salin digunakan untuk melembabkan saluran hidung dan mengurangi pengerasan sekresi sekaligus meningkatkan fungsi silia. Meskipun banyak pasien melaporkan manfaat dari terapi tersebut, tidak ada penelitian terkontrol yang mendukung penggunaannya. Penggunaan obat analgesik untuk mengatasi demam dan nyeri akibat tekanan sinus. Dekongestan oral meredakan hidung tersumbat tetapi tidak disarankan untuk anak di bawah 2 tahun dan pasien dengan penyakit jantung iskemik atau hipertensi tidak terkontrol. Dekongestan intranasal efektif untuk kongesti parah pada pasien berusia 6 tahun ke atas, tetapi harus digunakan untuk tidak lebih dari 3 hari untuk menghindari kongesti berulang. Antihistamin sebaiknya dihindari karena dapat mengentalkan lendir, tetapi bermanfaat bagi pasien dengan rinitis, alergi, atau sinusitis kronis. Kortikosteroid intranasal digunakan untuk pasien yang mungkin mendapatkan manfaat dari ABRS. Terapi antibiotik dapat dilihat pada tabel tersebut. Kesimpulan, sinusitis atau rhinosinusitis adalah kondisi umum yang sering disebabkan oleh infeksi virus, tetapi dapat juga disebabkan oleh bakteri, alergi, atau iritasi lingkungan. Pengobatan rhinosinusitis melibatkan terapi non-farmakologis seperti pelembapan dan irigasi hidung, serta terapi farmakologis seperti analgesik, dekongestan, dan antibiotik. Penggunaan antibiotik harus dibatasi pada kasus-kasus tertentu untuk mencegah resistensi bakteri. Pemilihan antibiotik harus mempertimbangkan tingkat keparahan penyakit dan risiko infeksi dengan organisme yang resistan. Baik, teman-teman semua, mungkin materi sinusitis atau rhinosinusitis ini selesai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.